Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Araf Arsya Kurniawan dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pada sintesis protein. Namun sebelum saya menjelaskan tahapan pada sintesis protein, saya akan menjelaskan apa sih sintesis protein itu. Jadi sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Sintesis protein ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut ribosom. Selanjutnya, tahapan sintesis protein sendiri dibagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Apa sih perbedaan antara transkripsi dan translasi ini? Jadi, transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik dari DNA menjadi mRNA. Proses ini terjadi di dalam inti sel atau nukleus. DNA disalin dengan tujuan agar proses pembentukan protein yang berlangsung di ribosom dapat terjadi. Hal ini dikarenakan DNA terletak di dalam nukleus, sementara proses pembentukan protein terjadi di dalam ribosom, sehingga diperlukan mRNA sebagai pembawa pesan agar kode genetik dari DNA bisa sampai ke ribosom. Sementara itu, translasi adalah proses penerjemahan kode-kode genetik pada mRNA oleh tRNA menjadi asam-asam amino atau rantai polipeptida penyusun protein. Selanjutnya adalah tahapan pada transkripsi. Tahapan pada transkripsi dibagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama adalah inisiasi, yaitu di mana pada tahap ini enzim RNA polimerase memecah untaian menjadi 2 dengan cara bergerak dari terminator ke protomer. Yang kedua adalah elongasi, yaitu di mana RNA polimerase kembali ke terminator sehingga di sini terjadi pembentukan mRNA yang menyalin kode-kode genetik DNA. Tahapan yang terakhir yaitu terminase, yaitu di mana RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator. Untaian mRNA selesai dibentuk dan lepas dari DNA. Lalu selanjutnya adalah tahapan pada translasi. Tahapan pada translasi ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah inisiasi. Pada tahap ini, tRNA membawa asam amino menuju ribosom. tRNA akan berpasangan dengan kode triplet atau codon yang dibawa oleh mRNA. Setelah mengangkut asam amino ke ribosom, tRNA akan dilepas kembali ke sitoplasma. Tahapan yang kedua adalah elongasi. Pada tahap ini, mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Selanjutnya, tRNA berikutnya akan membawa asam amino ke ribosom sesuai dengan urutan mRNA. Proses ini terus berlanjut hingga terbentuk rantai asam amino yang disebut polipeptida. Lalu tahapan yang ketiga adalah terminasi. Pemanjangan asam amino akan terhenti jika telah sampai pada kodon stop, yaitu UAA, UAG, atau UGA. Ketiga kodon tersebut merupakan kodon terminal, yaitu kodon yang tidak menyandi asam amino tetapi mengakhiri rantai polipeptida. Agar dapat lebih mengerti tentang proses sintesis protein, mari kita mentranskripsi pita DNA berikut. Diketahui terdapat DNA antisense atau template, yaitu TAC, GTG, TCA, CAG, TAG, CTT, ACA, GTA, CAG, dan ACT. Untuk mengubah DNA menjadi mRNA, kode dalam DNA harus diubah mengikuti aturan berikut, di mana A diubah menjadi U menjadi A, G menjadi C, dan begitu pula sebaliknya, dan T menjadi A. Berdasarkan aturan ini dapat diketahui bahwa dari pita DNA tersebut dapat diketahui mRNA-nya yaitu AUG, CAC, AGU, GUC, AUC, GAA, UGU, CAU, GUC, dan UGA. Dari mRNA yang telah diketahui, dapat kita tahu asam amino dari kode mRNA tersebut. Asam amino dapat diketahui dari tabel kode mRNA yang sudah ditampilkan berikut ini. Dari tabel itu kita dapat mengetahui bahwa AUG merupakan asam amino methionine atau start, CAC adalah histidine, AGU serine, GUC valin, AUC isoleucine,
GAA adalah asam glutamat, UGU adalah sistein, CAO adalah histidin, GUC adalah valin, dan UGA adalah asam amino yang menunjukkan stop. Karena telah terdapat kode UGA, kita dapat mengetahui bahwa proses translasi mRNA menjadi asam amino pada pita ini telah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.